me introduce myself. My name is Felix Purba. I'm from Accounting 4F. Action to discussion and the development on tax until now. Let's go. Langsung aja kita bahas tentang perkembangan perpajakan Indonesia mulai dari sejarah sampai masa kini. Mari kita lihat PPT yang sudah saya sediakan. Baik, adapun topik yang akan kita bahas: 1. Sejarah perpajakan di Indonesia. 2. Ada kebijaksanaan dan peraturan pada masa kini. Sejarah perpajakan di Indonesia. Perkembangan awal perpajakan meliputi 1. Pajak pada masa kolonial. Pajak pada masa kolonial di Indonesia memiliki karakteristik yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan finansial, khususnya pada Belanda seringkali menekan rakyat pribumi atau masyarakat lokal melalui tarif yang tidak adil. Hukum pajak penghasilan tahun 1944 dan hukum pajak penghasilan berkoperasi tahun 1925 menjadi dasar sistem perpajakan awal. Fokus utamanya pada awal pajak ini pendapatan dari sektor minyak bumi dan gas yang pernah mencapai hingga 70,1% dari total perpajakan. Yang kedua, ada pengaruh kebijakan pajak pada masa Jepang, di mana selama kependudukan Jepang terjadi berbagai perubahan signifikan dalam sistem perpajakan yang tujuannya untuk mendukung perang, mengalihkan fokus perpajakan kepada rakyat, dan menaikkan administrasi pajak yang telah terorganisasi. Yang ketiga, ada penerapan pajak setelah kemerdekaan. Di Indonesia, penerapan sistem perpajakan yang berorientasi pada pembangunan nasional berusaha untuk mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan pendapatan negara. Yang berikutnya ada era reformasi pajak, meliputi pengaruh sistem perpajakan. Reformasi perpajakan di Indonesia mencangkup perubahan peraturan dan kebijakan yang berujung untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam reformasi pajak besar terjadi pada tahun 1983 dengan dikenakan Undang-Undang Nomor 7. Reformasi ini terintegrasi penghasilan pajak individu dan koperasi menjadi sistem yang terpadu. Tujuannya untuk mewujudkan sistem pajak yang meningkatkan kepuasan. Yang kedua, ada dampak globalisasi terhadap pajak. Globalisasi telah memperkenalkan tantangan baru dalam sistem perpajakan khususnya di Indonesia, termasuk kebutuhan untuk beradaptasi dengan standar internasional dan pajak lintas batas untuk perusahaan multinasional. Yang berikutnya ada perkembangan teknologi dalam administrasi pajak. Dalam teknologi modern ini berperan meningkatkan dalam administrasi perpajakan, termasuk penggunanya sistem informasi untuk memudahkan pengumpulan dan pelaporan pajak serta meningkatkan transparansi bagi wajib pajak. Yang berikutnya ada kebijakan dan peraturan masa kini. Undang-undang perpajakan terbaru yang meliputi ada pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Pajak penghasilan bisa juga disingkat sebagai PPN ini, dan pajak pertambahan nilai atau PPN adalah sumber utama pendapatan negara. Pemahaman yang baik tentang kedua pajak ini penting bagi
guru untuk meningkatkan kesadaran siswanya terhadap kewajiban berpajakan. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 menandai bahwa reformasi besar dalam sistem hukum pajak Indonesia termasuk hukum pajak. Perubahan tersebut meliputi pengurangan tarif pajak, penghasilan dan badan, dan investasi bagi investor asing. Di Indonesia mulai menerapkan PPN pada transaksi ekonomi digital sejak Juli 2020. Reformasi kebijakan pajak tahun 2020 bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan sistem perpajakan, mengajarkan perubahan ini kepada murid, khususnya kita sebagai mahasiswa, membantu mereka memahami dinamika kebijakan publik pajak. Program pengampunan pajak tahun 2006 sampai 2017 bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan pendapatan pajak. Dalam perpajakan tentu banyak tantangannya. Berikut adalah tantangan dan solusi dalam pengumpulan pajak. 1. Ada kesadaran masyarakat terhadap pajak, di mana kesadaran masyarakat tentang pajak masih rendah, yang menjadi tantangan besar dalam mengumpulkan pajak. Edukasi ini bisa membantu kita memahami pentingnya pajak untuk membangun masyarakat dan negara. 2. Ada penipuan pajak dan penegasan hukum. Penipuan pajak menjadi masalah serius yang memerlukan penegakan hukum yang lebih ketat. Perlu masyarakat dan petinggi dan pengajar perlu menjelaskan bahwa ini untuk membantu siswa-siswi memahami konsekuensi hukum dari tindak tidak jujur terhadap perpajakan. Selain itu juga rasio pajak terhadap PDM di Indonesia masih rendah dibandingkan negara lain. Ada diskusi tentang pembukuan badan penerima negara yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai perkembangan perpajakan Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas proteks perpajakan di Indonesia. Apa itu proteks? Proteks perpajakan dapat dikenal dengan proteks. Ini adalah sistem administrasi perpajakan terbaru yang berkembang atau yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perpajakan atau DJP, Kementerian Keuangan Indonesia. Sistem ini diluncurkan untuk demonstrasi dan integritas berbagai layanan perpajakan, sehingga dapat memudahkan wajib pajak dalam mengelola kewajiban perpajakan mereka. Yang berikutnya ada fitur utama dari Protex. 1. Ada integrasi layanan. Protex mengintegrasikan layanan melalui perpajakan yang sebelumnya terpisah, seperti pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, dan Kemensos. Ini memungkinkan semua proses dilakukan dalam satu platform yang efisien. Yang kedua, ada otomasi proses bisnis. Dalam proses ini dapat mengotomasikan berbagai proses bisnis termasuk dalam perpajakan, termasuk memprosesan dokumen dan menghitung pajak. Hal ini bertujuan untuk yang sangat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam administrasi perpajakan. Yang ketiga, dapat memperoleh akses. Wajib pajak dapat mengakses kontrak ini secara daring tanpa perlu mengunjungi kantor pajak.
memberikan kemudahan dalam laporan dan pembayaran pajak. Yang terakhir ada meningkatkan kepatuhan pajak. Artinya dengan memudahkan akses dan penggunanya diharapkan tingkat wajib pajak meningkat. Yang terakhir, konteks pajak ini dimulai mulai berlaku pada 1 Januari 2025 dan merupakan bagian dari proyek pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau dapat disingkat dengan PSIAP yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Dalam sistem ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam mengolah data perpajakan di Indonesia. Okay, now take a while. I can explain. I'm sorry mistakes. Thank you.